Pemirsa, Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah pusat pemerintahan dan perputaran ekonomi nasional. Kursi Gubernur Jakarta pun menjadi posisi yang menggiurkan secara politis karena adanya tren untuk menggunakan posisi gubernur sebagai batu loncatan mendapatkan tiket pencalonan sebagai presiden atau wakil presiden. Pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024, koalisi Partai Kim Plus bersama dengan bekal suara legislatif 83% akan berhadapan dengan koalisi PDI Perjuangan dan Hanura serta satu bakal pasangan calon lain dari jalur independen. Kami hadirkan informasinya dalam Benang Merah yang Dikdaya di Pilgub Jakarta. Pada Pilgub Jakarta 2024, PDI Perjuangan memutuskan untuk mengusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Keputusan ini muncul setelah berbagai spekulasi dan dinamika politik yang melibatkan nama besar seperti Anies Baswedan. Awalnya Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, diisukan akan diusung oleh PDIP, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memperlonggar aturan ambang batas pencalonan. Isu ini semakin menguat ketika Anies datang ke kantor Badan Kebudayaan Nasional di Jakarta pada 26 Agustus 2024 dan bertemu dengan Rano Karno. Pertemuan ini sempat memicu spekulasi bahwa keduanya akan dipasangkan untuk Pilgub Jakarta. Pada akhirnya PDIP tidak mengusung Anies, namun justru memilih pasangan Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dan Suswono, mantan Menteri Pertanian, juga diusung sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. Pencalonan Ridwan Kamil dan Suswono ini didukung oleh Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik lainnya, termasuk PKS, Nasdem, PKB, dan P3. Selain itu terdapat satu pasangan calon yang mendaftar melalui jalur independen, yaitu pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Meski pemerintah telah menetapkan rencana pemindahan ibu kota negara ke IKN, Jakarta masih menjadi pusat ekonomi nasional. Tidak heran, perebutan kekuasaan politik di Jakarta selalu menarik perhatian publik nasional. Jakarta tuh selalu menjadi epicentrum yang menarik buat perpolitikan kita, apalagi banyak tokoh-tokoh nasional tuh dihasilkan pada saat mereka masuk ke dalam konstelasi politik nasional yang adanya di Jakarta. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Mega, SBY itu adalah tokoh-tokoh yang masuk dalam konstelasi nasional yang berada di Jakarta. Nah, sebagai ibu kota, walaupun saat ini statusnya hanya daerah khusus gitu ya, karena si Jakarta ini nampaknya dicabut status ibu kotanya, tapi tetap saja menjadi epicentrum yang menarik para politisi untuk bisa bersaing dalam kompetisi nasional di Jakarta. Karena pijakan menuju level yang lebih tinggi secara politik ini di Jakarta lah tempatnya. Pilkada Jakarta adalah sangat strategis, di mana semua kandidat terbaik akan muncul, di mana persaingan akan semakin ketat, dan di mana dinamika politik juga makin tinggi, dan di mana juga bahwa Jakarta adalah barometer kekuatan politik Indonesia. Siapa yang mampu menang di Jakarta, maka kepala daerah yang menang tersebut punya potensi untuk bisa maju di Pilpres 2029. Kursi Gubernur Jakarta bahkan menjadi posisi yang cukup menggiurkan secara politis. Karena adanya tren untuk menggunakan posisi Gubernur Jakarta sebagai batu loncatan untuk melanjutkan ke tahap pencalonan sebagai presiden atau wakil presiden. Tercatat sejak tahun 2012, tokoh paling populer dalam hal ini adalah Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Presiden ke-7 Indonesia. Sebelum terpilih menjadi presiden, Jokowi lebih dahulu terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub Jakarta tahun 2012. Sejak era reformasi, Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan pemilihan gubernur sebanyak 4 kali. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2007 merupakan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang pertama kali dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Di Jakarta, pemilihan kepala daerah hanya untuk gubernur dan wakil gubernur, sehingga pemilih hanya diberi satu kertas suara untuk dicoblos. Jakarta menjadi satu-satunya daerah setingkat provinsi di Indonesia yang menggelar pemilihan umum untuk memilih gubernur dan wakil gubernur saja, tanpa memilih wali kota maupun bupati. Secara administratif, Jakarta terdiri dari 7 kursi kepemimpinan, yaitu 1 kursi gubernur dan 6 kursi wali kota untuk setiap kota administrasi, seperti Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Namun dari 7 posisi tersebut, hanya gubernur yang pemilihannya dilakukan secara langsung melalui ajang pilkada setiap 5 tahun sekali. Sedangkan untuk posisi wali kota, akan dipilih melalui penunjukan langsung oleh gubernur terpilih dengan disertai pertimbangan dari DPRD. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Jakarta kan sangat multikultur, mereka tidak peduli juga pada banyak partai yang berwarna-warni ini, mereka melihat figur. Nah, apakah figur Pramono Anung sekali ini kita harus mengalahkan asumsi bahwa boleh jadi orang tidak memilih Pramono Anung tapi melihat pada sidulnya yang mewakili masyarakat Jakarta, kan, seperti kejadian di Jawa Barat ketika orang bukan memilih Ahmad Heriawan tapi lebih melihat Dede Yusuf yang ganteng gitu. Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki jumlah DPT yang cukup banyak. Jumlah DPT Jakarta untuk pemilu 2024 mencapai 8,2 juta pemilih. Jumlah suara tersebut akan diperebutkan oleh 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Masing-masing pasangan dan mesin partai politik pendukungnya pun mulai bergerilya untuk meraih dukungan. Mulai dari bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, memilih figur terkenal sebagai tim sukses, hingga berusaha meraih simpati pemilih melalui jaringan klub sepak bola kebanggaan Jakarta, Persija. Selain itu, para mantan gubernur Jakarta juga menjadi incaran para kandidat dan partai pendukung, mulai dari Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, hingga Anies Baswedan. Dukungan para mantan gubernur Jakarta ini diharapkan dapat menambah pundi-pundi suara dalam pencoblosan. Menariknya, suara pendukung Anies Baswedan yang gagal mencalonkan diri dalam Pilgub Jakarta tahun 2024 justru masih sangat diperhitungkan. Para pendukung Anies di Jakarta yang jumlahnya tidak sedikit ini masih belum menentukan dukungan kepada salah satu pasangan kandidat yang ada. Akankah para pendukung Anies Baswedan melabuhkan dukungannya pada